selamat datang kembali di channel Karyana Riau. Sebelum menonton video ini, pastikan Anda memposisikan diri Anda dengan nyaman. Ambil segelas kopi dan beberapa cemilan untuk menemani hari-hari Anda. Selamat menonton. Selat Panjang, pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Dinas Perhubungan, Dishub, akan menerapkan dan memberlakukan sistem one way atau satu arah di jalanan ibu kota Kabupaten Selat Panjang. Tapi sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subscribe, like, komen, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Pemberlakuan itu direncanakan akan diterapkan pada tanggal 19 Oktober mendatang dan untuk saat ini sedang dilakukan tahapan sosialisasi. Baru saja diwacanakan, namun kebijakan ini langsung mendapatkan respon dan tanggapan beragam dari kalangan masyarakat setempat. Penerapan ini menurut masyarakat bukan menyelesaikan masalah, malah akan dikhawatirkan menimbulkan masalah baru. Salah seorang warga Kelurahan Selat Panjang Timur, Zulkifli, mengatakan sebaiknya kebijakan yang diterapkan itu harusnya menyelesaikan masalah yang ada, bukan malah sebaliknya, menambah masalah baru. Menurut saya tidak ada masalah mengenai lalu lintas di Selat Panjang ini dan tidak ada kemacetan yang parah kecuali di pasar. Dan kemacetan itu pun pada jam-jam tertentu, jadi tolong dikaji lagi dampak positif dan negatifnya lagi. Jangan dipaksakan program yang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, ungkap Zulkifli. Dikatakan Zulkifli, jikapun untuk mengurai kemacetan, sebaiknya ditertibkan terlebih dahulu kendaraan dinas yang berkeliaran di luar jam operasional. Jikapun ada yang membuat macet, yang kita ketahui banyak mobil, selain mobil pribadi, banyak juga mobil dinas yang lalu lalang dan itu kadang ada melewati jam operasional. Seharusnya itu yang perlu ditertibkan, ujarnya. Ditambahkan, saat ini simpul kemacetan di kota Selat Panjang itu berada di titik keramaian seperti di Pasar Jalan Imam Bonjol dan di Pasar Sungai Juling, Jalan Ahmad Yani. Seharusnya yang diterbitkan itu Pasar Jalan Imam Bonjol dan Pasar Sungai Juling, yang tak ada urusan jalan dibuat. Jalan di kota Selat Panjang ini kecil dan tidak pula terdiri dari dua jalur. Yang ditakutkan nanti dengan adanya penerapan ini menjadi puncak kekesalan orang dan berpotensi ribut karena untuk pergi ke suatu tempat harus memutar jauh, pungkasnya. Hal yang sama diungkapkan oleh warga Selat Panjang lainnya. Menurutnya pemerintah sebaiknya mengurus peningkatan jalan yang banyak mengalami kerusakan ketimbang yang menurutnya harus mengurusi yang belum penting seperti penerapan one way. Kalau penerapan ini belum penting lagi untuk diterapkan, beda kalau tingkat kecelakaan tinggi, macet dan semrawut. Ini masih normatif dan tak perlulah urus soal lalu lintas. Bagus urus kualitas jalan dan pengembangan jalan lintas kampung, jauh lebih substansi dan esensi, ujar Jeffrey Zal. Sementara itu warga lainnya mengatakan jika penerapan one way itu akan efektif jika diberlakukan di saat waktu yang tepat, apalagi di kota Selat Panjang hanya didominasi oleh kendaraan roda 2. Menurut saya one way akan efektif jika diberlakukan di waktu yang tepat, ketika jalan mengalami keramaian seperti sore bulan puasa perayaan Imlek. Tapi kalau hari biasa menurut saya kurang efektif. Dan tak ada gunanya, karena di Selat Panjang lebih dominan pengguna motor roda 2 dan kebanyakan kota yang diberlakukan one way karena mayoritas didominasi kendaraan roda 4, ungkap Dwi.
Sebelumnya pihak Dishub mengklaim bahwa rekayasa lalu lintas penerapan one way merupakan solusi paling efektif untuk diterapkan di Kota Selat Panjang yang wilayah kotanya tidak bisa lagi dilakukan pengembangan. Selain itu, one way diharapkan bisa mengurai kemacetan terhadap volume kendaraan yang terus dan semakin bertambah. Sekretaris Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti, Abdul Malik mengungkapkan volume kendaraan di Kabupaten Bungsu di Riau itu diprediksi akan meningkat, seiring dibukanya akses keluar daerah. Setelah kini adanya transportasi kapal Ro-Ro, diprediksi akan terjadi peningkatan volume kendaraan di Kepulauan Meranti, khususnya di Kota Selat Panjang, kata Malik. Selain itu, penerapan one way itu juga untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan dan perkembangan kota 5 tahun mendatang. Selain itu, pengembangan jalan yang ada juga tidak bisa dilakukan. Untuk itu sebelum ini memanas, maka harus dipanaskan, kata Malik lagi. Terkait dengan adanya berbagai tanggapan masyarakat terkait hal itu, Malik menyatakan jika sesuatu hal yang baru pasti akan menuai pro kontra. Namun pihaknya juga berupaya membuat semacam aturan agar kedepannya masyarakat lebih teratur dalam berkendaraan. Sesuatu yang baru dibuat itu pasti ada pro dan kontranya. Namun upaya kita adalah bagaimana masyarakat bisa teratur dan terarah dalam berkendaraan, apalagi perkembangan kota dengan meningkatkannya jumlah kendaraan, sehingga kedepannya kita tidak berat untuk mengatur arus lalu lintas. Selain itu, orientasinya adalah bagaimana masyarakat bisa berpikir dan fokus dalam menggunakan kendaraan sehingga tertanam mindset yang cepat tanggap dan hemat, ungkapnya. Dikatakan Malik, jika di kota lainnya di Indonesia penerapan model one way untuk mengurai kemacetan, berbeda dengan yang akan dilakukan di Kota Selat Panjang. Jika di kota lain itu penerapan one way-nya untuk mengurai kemacetan, berbeda halnya dengan yang akan kita terapkan. Di Selat Panjang, kita maunya masyarakat bisa memahami bagaimana kondisi yang akan datang seperti apa sejalan dengan pertumbuhan kota dan volume kendaraan, jelasnya. Mantan Kepala Seksi Moda Transportasi dan Teknologi, Dinas Perhubungan Kepulauan itu juga menyadari dengan pemberlakuan ini akan timbul gesekan dan memicu potensi keributan antar warga dan petugas. Jika adanya gesekan nantinya terkait pemberlakuan one way, kita juga sudah memahami dan mengantisipasi hal itu. Untuk itu akan kita lakukan upaya pendekatan secara persuasif, tidak ingin ada yang lain. Kita hanya ingin masyarakat itu tertib, ucapnya. Malik juga tidak menampik jika pemberlakuan one way sebelumnya di Jalan Imam Bonjol, Selat Panjang tidak efektif dilakukan. Penerapan sebelumnya di Jalan Imam Bonjol tidak efektif juga dilakukan dan kami akui itu karena kesalahan kami yang tidak terarah dan itu juga dikarenakan personil yang kurang, pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, penerapan kebijakan one way nantinya akan diterapkan dengan 3 shift yang dimulai pada pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, tukar shift sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Diberitakan sebelumnya, penerapan kebijakan one way nantinya akan diterapkan dengan 3 shift yang dimulai pada pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, tukar shift sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Penerapan sistem one way ini sendiri direncanakan selama 3 bulan pertama sampai 1 tahun.
sambil terus melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi kepada pengguna jalan tersebut. Pada saat pemberlakuan, akan ada 65 titik persimpangan jalan yang dianggap jalan pintas menuju jalan lain dan dijaga personil. Adapun personil yang dibutuhkan sebanyak 600 orang dengan perkiraan satu titik dijaga 3 petugas. Penerapan sistem one way ini dilakukan mengingat pengembangan kota Selat Panjang yang tidak bisa dilakukan lagi. Dan antisipasi ini dilakukan agar ke depan tidak berat dalam mengatur arus lalu lintas di kota Sagu itu, di mana dasar hukum pemberlakuan ini akan diatur dalam peraturan Bupati, yang sebelumnya telah diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam menggencarkan sosialisasi terkait penerapan one way di kota Selat Panjang. Selain dari pemberitaan di media, Dishub juga akan menyebarkan 15.000 brosur. Selain itu juga langsung melakukan sosialisasi ke setiap lembaga dan kantor. Adapun rute one way di kota Selat Panjang yang akan diterapkan diantaranya untuk jalan satu arah, yakni Jalan Imam Bonjol, Jalan Ayani, Jalan Merdeka, Jalan Merbau, Jalan Kartini, kemudian Jalan Diponegoro, dan Jalan Banglas. Sementara untuk jalan dua arah yakni Jalan-Jalan Teku Umar, Jalan Siak, Jalan Teladan, dan Jalan Rintis. Kemudian untuk jalan berbelok arah, yakni Jalan Sandang Pangan, Jalan Terubuk, Jalan Ibrahim, Jalan Nusa Indah, Jalan Ismail, Jalan Alahair, berbelok ke arah Jalan Imam Bonjol. Selanjutnya, Jalan Impres, Handayani, berbelok ke Jalan Rintis. Kemudian Jalan Dohak, Jalan Budaya berbelok ke Jalan Banglas. Sementara dari Jalan Pembangunan 2, Pembangunan I, Jalan Rumbia, Jalan Kesehatan dan Jalan Tebing Tinggi bisa berbelok ke Jalan Diponegoro. Penulis, Ali Imrun.